Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Anwar Putra Eman Santo Warubu. Saya mahasiswa STTSA PPI dan sekarang saya semester 6. Teman-teman, sekarang kita belajar bersama salah satu dari kitab Nabi-Nabi, terkhusus dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga 24. Hari ini kita belajar dengan satu judul, yaitu Bermegah karena Mengenal Tuhan. Teman-teman, kita melihat sedikit konteks historis dari kitab Yeremia ini, yang dimana kitab Yeremia ini berkaitan dengan masa-masa terakhir kerajaan Yehuda sebelum kehancurannya oleh Babel pada abad yang ke-7 hingga awal abad 6 sebelum Masehi. Pelayanan Nabi Yeremia berlangsung pada masa pemerintahan beberapa raja Yehuda, khususnya sejak zaman Raja Yosia hingga jatuhnya Yerusalem sekitar tahun 627 hingga 586 sebelum Masehi. Pada waktu itu bangsa Yehuda mengalami kemerosotan rohani, kemerosotan moral, penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, serta ketidaksetiaan kepada Allah, meskipun telah diperingatkan oleh para nabi sebelumnya. Secara politik, Yehuda berada di tengah tekanan kekuatan besar seperti Mesir dan Babel, yang akhirnya dipimpin oleh Nebukadnezar II menaklukkan Yerusalem dan membawa bangsa Yehuda ke pembuangan. Dalam situasi krisis ini, Yeremia menyampaikan pesan tentang penghukuman Allah dosa bangsa, tapi juga pengharapan akan pemulihan dan perjanjian baru bagi umatnya. Lalu kita melihat konteks terkhusus di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga 24, yang dimana firman Tuhan ini melalui Nabi Yeremia disampaikan pada masa ketika bangsa Yehuda mengalami kemerosotan rohani yang serius, yang dimana mereka menjauh dari Tuhan, hidup mereka dalam ketidakadilan, penyembahan berhala, dan kesombongan rohani. Bangsa itu merasa aman karena kekuatan manusiawi yang mereka miliki, padahal Tuhan melihat hati mereka yang tidak lagi bergantung pada Tuhan sama sekali. Melalui Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga 24 ini, Tuhan menegur atau menegaskan dengan keras bahwa kesombongan manusia dan mengarahkan umat kepada kemegahan yang sejati, yaitu mengenal Dia atau mengenal Tuhan. Di dalam ayat 23, Tuhan berfirman bahwa orang bijaksana itu tidak boleh bermegah karena kebijaksanaannya, orang kuat tidak boleh bermegah karena kekuatannya, dan orang kaya tidak boleh bermegah karena kekayaannya. Dalam konteks pada saat itu, bangsa Yehuda sangat mengandalkan tiga hal utama ini, yang dimana mereka mengandalkan kebijaksanaan para pemimpin mereka dan penasihat kerajaan, mereka mengandalkan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman bangsa lain seperti Babel, dan serta keyakinan kekayaan ekonomi yang dianggap sebagai tanda keamanan dan berkat bagi mereka pada saat itu. Secara sosial dan religius, mereka merasa bahwa kemampuan manusia dapat menjamin masa depan mereka, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada Tuhan. Teguran ini muncul karena bangsa itu menaruh kepercayaan pada hal-hal duniawi sementara hidup dalam dosa dan ketidaktaatan. Terkhusus ayat 23 ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu adalah terbatas. Kebijaksanaan manusia terbatas, kekuatan manusia sementara, dan kekayaan dapat lenyap. Ibarat seperti rumah yang dibangun di atas pasir, tampak kokoh tetapi mudah runtuh saat badai datang. Demikian pula kebanggaan atas kemampuan diri tidak memberi jaminan yang kekal. Jadi dalam nats ini, kita sebagai orang percaya mungkin berhasil secara akademik, secara jabatan, kekuatan finansial, atau kemampuan pribadi, tetapi bukanlah sumber utama identitas dan pengharapan kita sebagai orang percaya. Dan terkhusus dalam bagian ini bahwa semua yang dimiliki oleh manusia itu, baik itu kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan, itu hanya bersifat sementara dan terbatas. Jadi orang percaya dipanggil untuk tidak menjadikan sebuah prestasi atau kemampuan sebagai sumber identitas utama, melainkan tetap bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Dan di dalam ayat 24, di sini Tuhan juga menyatakan bahwa siapa yang bermegah harus bermegah dalam hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi atau di dunia ini. Dalam konteks sejarahnya, pernyataan ini merupakan sebuah koreksi terhadap kehidupan bangsa Yehuda yang tidak lagi bergantung dan mencerminkan karakter Tuhan. Mereka melakukan penindasan, ketidakadilan, dan penyembahan berhala, sehingga Tuhan menegaskan bahwa pengenalan yang benar akan Dia harus menghasilkan kehidupan yang mencerminkan sifat Allah. Di sini mengenal Tuhan bukan sekedar pengetahuan yang intelektual, tetapi relasi yang hidup dengan Allah yang penuh kasih setia, penuh keadilan, dan penuh kebenaran. Jadi mengenal Tuhan dapat diibaratkan seperti hubungan yang erat antara orang tua dengan anaknya, di mana anak yang benar-benar mengenal orang tuanya bukan hanya mengetahui nama orang tuanya, tetapi dia memahami karakter, merasakan kasihnya, dan meneladani hidup orang tuanya. Demikian pula kita orang percaya, ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, kita akan mengalami kasih Tuhan
dan kita juga hidup mencerminkan karakter Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi, kita sebagai orang percaya bahwa iman Kristen itu bukan hanya tentang ritual keagamaan atau pengetahuan teologis, tetapi tentang relasi pribadi dengan Tuhan yang menghasilkan kehidupan yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran. Sehingga kita orang percaya dipanggil untuk hidup menunjukkan kasih itu baik kepada sesama, berlaku adil dalam tindakan, dan berjalan dalam kebenaran sebagai wujud pengenalan akan Tuhan. Dan demikian di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24 mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa kebanggaan manusia yang bersat pada diri sendiri adalah akan bawa kesia-siaan, tetapi kebanggaan yang bersat pada pengenalan akan Tuhan membawa kehidupan yang benar. Kebijaksanaan dan kekuatan dan kekayaan tidak salah, tetapi semua itu harus ditempatkan di bawah otoritasnya Tuhan. Karena kemegahan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki manusia, melainkan pada relasi dengan Tuhan dan hidup yang mencerminkan karakternya. Oleh karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk meninggalkan kesombongan diri dan hidup bermegah hanya di dalam pengenalan akan Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.